selamat datang di podcast Kewirausahaan, tempatnya cerita inspiratif dari para pelaku usaha muda. Saya Salsa Bella di sini akan menemani kalian ngobrol santai tapi berbobot soal dunia bisnis dan kewirausahaan. Sekarang ini kan banyak mahasiswa ini yang tertarik mencoba berwirausaha, tapi apalagi dengan adanya tren jualan online yang terlihat mudah dan juga cepat menghasilkan untung. Tapi sayangnya tidak sedikit yang ikut-ikutan. Misalnya kayak jualan minuman kekinian, terus thrift shop atau juga makanan ringan tanpa riset pasar yang jelas. Akibatnya usahanya itu hanya bertahan sebentar karena kurangnya pembeli dan akhirnya gulung tikar. Nah, buat kamu yang pengen usaha tapi juga ingin tetap serius kuliah, episode kali ini wajib banget kamu simak. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu mahasiswa Fakultas Teknik yang sukses membagi waktu antara kuliah dan juga berbisnis yang terus berkembang. Dalam episode ini kita akan dengar bagaimana beliau caranya memulai bisnis, terus menghadapi tantangannya dan juga berkembang sebagai entrepreneur di dalam dunia teknik. Nah, nggak lama-lama deh, langsung aja kita sambut narasumber kita pada episode kali ini. Silakan masuk, Mbak. Dan sebelum kita bahas lebih jauh nih, boleh gak sih kita kenalan dulu kepada mbaknya? Sekarang mbaknya prodi apa, terus kesibukannya sekarang apa aja? Sebenarnya nama aku dulu nih ya. Oh iya. Nama aku Eges dari prodi Teknik Sipil angkatan tahun 2022. Warga 22. Mungkin ini Mbak bisa dikenalkan nih terkait produknya atau usahanya bergerak di bidang apa, terus nama usahanya apa, terus apa aja nih? Apa ini tuh joinan sama orang lain apa usaha sendiri? Oke, jadi aku di sini tuh sebagai istilahnya apa ya, pengusaha sambal. Jadi aku buka usaha di bidang makanan, terutama sambal. Ini berjalan mulai dari aku semester 4. Jadi semester 4 itu tahun lalu nggak sih ya? Iya, masih tahun 2024 berarti kemungkinan sudah berjalan 1 tahun lebih lah ya. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Bergerak di bidang sambal, nama usahanya itu apa? Nama usahanya Disambels. Ini aku pilih nama Disambels supaya orang tuh gampang ingat, terus unik. Kan kalau misalnya bahasa Indonesianya kan sambal, cuma kan aku orang Jawa nih. Jadi aku mikir supaya gimana ya supaya tetap ada kesan Jawanya, kesan Nusantaranya. Jadi aku ngasih namanya nih sambal tapi ditambah D depannya, karena kan biasanya kita kalau orang Jawa pedok gitu kan, jadinya Disambels gitu. Jadi biar gampang diingat, semak dan ringkas juga namanya gitu. Terus ini juga joinan sama orang lain apa pure dari mbaknya doang yang ngurus semuanya? Kalau ini alhamdulillah dari aku sendiri. Nah, tapi di sini sebenarnya usaha sambal ini tuh aku berdua sama ibuku. Jadi ini boleh nggak sekalian cerita awal mulanya? Ya, apa-apa. Oke, jadi awal mulanya tuh sebenarnya dari ibu aku yang suka masak. Nah, kebetulan waktu pas masak sambal ini kok aku rasain kok enak ya. Nah, terus aku coba tawarin ke teman-temanku, ke saudara. Nah, mereka yang nyicipin ini komentarnya tuh pada bagus, pada bilang kalau misalnya ini tuh layak buat dijual. Jadi motivasi awalku buat berani buka usaha ini tuh sebenarnya dari dukungan teman-teman dan saudara yang bilang kalau misalnya sambal ini tuh layak buat dijual ke khalayak gitu. Nah, jadi dari itu sudah aku mulai bikin konsepan lah gimana caranya supaya bisa bikin usaha sambal ini. Nah, terus karena aku pengelolanya sama ibuku ya, jadi kayak bagi dua gitu deh, ibuku yang bagian masaknya, aku yang bagian pemasaran sama pengelolanya gitu. Nah, kan semua usaha itu kan pasti kayak ada tantangannya tuh kan, apalagi nih sampai baru mulai. Nah, tantangan terbesar dari Mbak itu sendiri pas mulai di Sambels nih apa? Oke, kan tadi aku bilang aku dari teknik sipil. Nah, ini yang aku jual nggak ada hubungannya sama teknik sipil. Jadinya tantangan awalnya mungkin itu ya, karena ini berbeda sekali dengan nggak linear sama apa yang aku jalani di perkuliahan. Nah, mungkin tantangan awalnya karena perbedaan itu aku bingung di waktu ngurus perizinan. Jadi di Sambels ini sudah ada izin edarnya juga yang resmi. Jadi ketika awal berusaha aku udah kayak komitmen lah, yang aku jual ini harus ada izin edarnya juga supaya ya pertama dapat dipercaya sama konsumen kan, kedua
kita sebagai penjual juga tenang nih, semisal katanya kan ada apa gitu kan. Nah ini kan mulai sudah jelas ada izin edarnya. Jadi waktu pertama kali itu yang aku bingung perizinannya ini gimana, alurnya gimana. Nah kalau ini kan, ini boleh nggak aku cerita tentang perizinannya? Gak apa-apa, silakan. Oh gak apa-apa. Jadi ini kan nih nomor PRT ya. Oh iya. Nah jadi beberapa produk makanan itu izinnya beda-beda. Mungkin yang kita tahu selama ini izinnya BPOM. Iya, Tahu BPOM. kan BPOM. Nah ternyata aku kira awalnya ini produk ini harus berizinkan BPOM. Ternyata untuk produk makanan olahan kayak dari bahan rempah-rempah, bawang dan lain-lain itu bisa atas izin PRT aja udah cukup. Nah beda lagi dengan makanan yang mungkin dia harus melalui kayak pengawetan Proses atau apa kimia kayak gitu, kayak gitu. proses kimia susu dan lain-lain, Iya. itu baru berizinkan BPOM. Nah kalau ini kan sekedar olahan produk rumah tangga aja ya. Nah Homemade gitu. homemade. Nah jadi atas izin PRT tuh nggak apa-apa. Berarti nggak sampai POM sih juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kayak produk yang udah pakai mesin-mesin yang besar mungkin pabrik itu Iya. udah wajib BPOM. Wajib BPOM. Nah kemarin ini sempat ada kendala juga kan. Ini kan waktu aku tes tahannya kemungkinan buat suhu ruang tuh 7 sampai 8 hari. Semingguan gitu berarti. Iya, semingguan itu kalau dia nggak masuk kulkas ya. Mungkin kalau misalnya masuk ke lemari pendingin bisa tahan Bisa sampai lama, ya. 2 minggu lebih itu ada. Nah kemarin tuh ada problem di situ karena aku kan masih nggak tahu jenis-jenis perizinan itu apa aja Iya, kan, iya, dan iya. prosesnya gimana. Jadi ternyata buat produk yang tahannya itu di bawah 7 hari itu kita izinnya atas dinkes aja, ke dinas kesehatan aja. Jadi nggak pakai PRT sama nggak pakai BPOM, tapi izinnya Ke dinkes aja. dinas kesehatan. Itu. Jadi kendala aku di awal tuh aku bingung sih masalah perizinan sama alurnya itu gimana. Mungkin kalau boleh diceritakan juga tentang alur proses perizinan itu. Aku tuh awalnya datang ke dinas kesehatan ya. Kesehatan. Di sana nanyain maksudnya proses izin PRT ini bagaimana. Nah setelah dari dinas kesehatan ternyata disuruh ke PTSP. PTSP itu apa? Pusat apa ya? Satu pintu itu layanan satu pintu. Oh iya. Disuruh datang ke PTSP buat ngurusin yang namanya nomor PRT ini. PRT-nya itu tadi. Nah nomor PRT ini ternyata bisa kita buat sendiri sebenarnya di web oss.go.id namanya. Nah cuma di situ kan ada kayak beberapa klasifikasi yang harus kita masukkan dan itu aku kurang paham. Jadi lebih baik langsung aja ke PTSP buat ngurusinnya. Jadi dari PTSP itu setelah dapat nomor PRT-nya surat itu hanya berlaku selama 3 bulan aja. Jadi sifatnya sementara masih ada isinya. Nah itu gimana caranya supaya lebih lama? Itu dibawa ke dinas kesehatan. Ke dinas kesehatan di sana diurus. Kita masuk intinya kita di sana mendaftar lah dari NIB, nomor izin usaha, NPWP itu aku masukkan juga. Terus nomor PRT sama produk sama labelnya juga aku masukkan. Setelah 3 bulan baru dapat panggilan dari dinas kesehatan buat ikut penyuluhan tentang pengolahan makanan. Gitu. Jadi aku kemarin sempat ikut juga tuh penyuluhan pengolahan makanan di Hotel Aston waktu itu. Jadi pengalaman baru sih, isinya itu orang-orang Berusaha semua. Orang-orang berusaha dan jarang ada yang seumuran aku. Kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Jadi kalau dibilang tantangan awalnya sih itu ya masalah perizinan. Ngurus perizinan gitu ya. Rumit sih. Sebenarnya nggak rumit, tapi karena nggak tahu itu. Karena nggak tahu ribet jadinya kan. Ribet. Terus untuk jualannya ini secara online kayak open PO gitu apa offline gitu Mbak? Ya online sih. Online. Karena kebanyakan tuh teman-teman punya aku yang beli. Jadi mereka order by WhatsApp gitu atau aja. dari IG, Instagram kan ada juga tuh Instagramnya di Sambels. Teman-teman follow ya di Sambels. Jangan lupa di follow di Sambelsnya di Instagram. Itu tapi biasanya emang dari WA sih. Ini alhamdulillah sudah pernah sampai Surabaya, Jogja, Jakarta, Bogor. Teman-teman Di situ juga boleh pesan juga ya. Bisa ke seluruh dunia lah. kalau dunia Terus untuk platform utamanya itu dari WA itu ya berarti yang pertama? ya WA. Cuman sekarang alhamdulillah baru buka nih di Shopee. Oh di Shopee, bisa ke Shopee berarti? Berarti bisa ke Shopee juga sekarang. Keren-keren. Baru aja.
Terus menurut dari Mbak Ege sendiri tuh kayak seberapa penting sih promosi lewat di IG ataupun di WhatsApp gitu tuh kayak gimana? Kalau dilihat nih ya, Heeh. 9/10 penting banget. Penting banget. Soalnya aku ngerasa orang-orang yang order di Sambels itu mereka yang penasaran dari story-storyku. Aku kan anaknya aktif bikin story ya, update terus kegiatan sehari-hari. Jadi kadang kalau misalnya lagi produksi sambal atau ada pesanan tuh sering aku bikin story kan. Terus kadang juga teman-temanku aku mintain tolong buat repost dulu story di sambal. Iya. Jadi kebanyakan mereka yang pesen tuh mungkin karena penasaran kok sering muncul ini. Terus Sering lewat juga gitu. Sering lewat dan terus sama aku tuh komentarnya orang-orang sering aku jadiin story juga. Kayak testimoninya gitu. Betul, testimoninya kan kebanyakan enak nih dan lain-lain. Jadi aku yang dari kata-kata mereka yang pesen itu mereka yang penasaran awalnya dari story-story itu. Oh, kayak Luffy Ya, gitu. itu kan ada marga D. Jadi itu kan untuk orang-orang yang besar biasanya. Dan aku berharap produk ini tuh bisa besar suatu saat nanti. Amin, amin. Ini kan konsepannya sih awalnya itu ya. Konsepannya kayak gitu. Terus merah ya warna sambal lah pada Iya, umumnya warna merah. sambal kalau pedes ya merah gitu kan. Untuk soal pertanyaan selanjutnya nih, kalau soal menu atau produknya itu Mbak, ada inovasi nggak atau ada inovasi terbaru nggak dari produk di Sambal sini? Ada. Jadi awalnya tuh sambal ini cuma jenisnya tuh sambal rica-rica aja. Jadi tanpa kayak topping apapun gitu lah. Nah, kemudian semakin lama aku kan pecinta seafood gitu ya. Jadi terutama cumi ini. Oh, iya. Jadi awalnya itu di mix sama cumi. Ternyata enak juga. Jadinya semakin tuh bertambah dicoba di sama ikan tongkol, terus teri, udang rebon. Jadi sekarang jenisnya tuh variannya banyak. Jadi yang awalnya kalau sambal rica-rica kan si sambal ini cuma sebagai makanan pendamping Iya, dia ada lauk utamanya ya. utamanya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya nih makan pakai sambal cumi kan sudah bisa jadi lauk utama. Jadi tanpa lauk tambahan lagi bisa. Terus itu soal kualitas, apa aja sih langkah-langkah dari Mbak Eges ini untuk menjaga kualitas layanan sama produknya ini? Dari awal pas aku buka usaha ini tuh aku selalu berprinsip bahwa ada harga, ada kualitas. Jadi aku berusaha menjamin banget kualitasnya ini tetap sama dari awal sampai akhir. Jadi harga yang aku keluarkan harga yang aku pasang itu sudah harus sesuai sama kualitasnya Yang juga. gitu benar. Jadi contoh nih, yang namanya bahan pokok kayak bawang dan lain itu kan nggak semestinya bagus terus kan. Nah, itu kalau misalnya lagi emang kondisinya kadang naik turun juga harganya. Iya, sering itu. Nah, jadi mau bagaimanapun, mau itu pas dia lagi naik atau ya aku tetap beli yang itu. Soalnya emang udah kualitasnya yang itu. Terus dari formulasinya juga, misal nih, kan kadang ada tuh ya produk makanan yang di awal-awal aja nih cuminya banyak, di akhir-akhir dikit. Nah, aku berusaha tetap menjaga bahwa konsistensinya itu tetap sama gitu dari awal sampai akhir. Gitu sih. Mungkin dari pemilihan bahannya gitu ya. Yang tetap sama dari dulu. Terus kalau boleh tahu nih jangkauan pasarnya dari produk The Sambals ini di mahasiswa aja apa masyarakat umum gitu? Mungkin kalau untuk sekarang kebanyakan masih mahasiswa. Karena kalau aku lihat dari customerku yang kemarin-kemarin ini 80% tuh teman-teman gue kuliah. Jadi kalau dibilang udah sebenarnya mau ditawarkan juga ke halayak umum, cuma selama ini yang beli masih mahasiswa aja dari kenalan-kenalanku. Jadi ya udah, berarti kalau dibilang sebenarnya target pasarnya ini ya mahasiswa sama masyarakat umum. Terus bagaimana nih caranya Mbak Eges itu beradaptasi dengan perubahan tren pasar atau gaya hidup konsumen? Kan kayak misal anak-anak muda nih kan kayak bisa FOMO-an gitu kan sekarang tuh. Nah, kalau udah FOMO-nya hilang kan mereka udah nggak tertarik lagi gitu, kayak udah nggak minat beli-beli lagi. Itu caranya gimana ngatasinnya? Kalau aku sambal ini kan kita tahu lidahnya orang Indonesia tuh kan suka yang pedes-pedes, rasanya medok gitu kan. Nah, aku percaya kalau misalnya sambal ini tuh bisa terus bertahan dan berkembang. Jadi bukan sekedar lakunya ini pas waktu tren aja gitu.
Karena aku tahu maksudnya kalau lihat dari kebiasaan orang Indonesia kan pasti makan pakai sambal. Iya, pakai sambal gitu kan. Dan jadi aku mencoba yaitu dengan aku promosi terus-terusan, bikin orang penasaran dan lain-lain itu kan karena mereka emang kebiasaannya udah udah ada sambal. Iya, udah ada sambal. Jadi kemungkinan insya Allah produk ini akan terus bertahan meskipun bertahannya ya sekedar tren-tren aja. Kemungkinan insya Allah masih terus berjalan untuk jangka panjang gitu. Soalnya Indonesia suka sambal. Aku mikirnya segitu. Untuk selanjutnya nih masuk ke bagian yang sering jadi tantangan juga kan. Bagaimana caranya Mbak Eges membagi waktu antara kuliah sama mengelola produknya? Aduh, agak susah nih. Ini teknik nih, susah teknik banget. Ya, sama-sama teknik sipil kan? Sama juga lagi. Saya kan TBD sibuk banget, parah. Kalau aku, prinsip aku dari awal mau aku mencoba hal-hal apapun, prioritas utama aku tetap kuliah. Jadi buat kalau ditanya masalah manajemen waktu, aku lebih memanfaatkan ke waktu senggangku. Waktu buat mengelola ini. Jadi kalaupun misal ditanya prioritas, itu tetap prioritas utama tetap menyelesaikan kuliah. Kalau misalnya ada waktu senggang, aku manfaatkan buat ini. Terutama apalagi kan aku di sini nggak sendiri juga kan, sama ibu juga, masih ada yang membantu. Nah, kalau misalnya aku tuh biasanya periode nih seminggu, misal teman-teman Senin ada yang pesen nih, ada yang pesen, aku bilang oh iya minggu depan ya, soalnya Sabtu Minggu itu produksinya kan di rumah, jadi aku Sabtu Minggu tuh baru pulang ke rumah buat ambil sambelnya, nanti Senin baru aku jual ke teman-teman gitu. Tapi kalau tanya manajemen waktu, lebih ke memanfaatkan waktu senggang. Terus pernah nggak merasa kewalahan di antara tugas kuliah terus tanggung jawab di usaha ini? Kan kayak orang banyak kan masih bolak-balik gitu kan, tapi kan tetap aja Sabtu Minggu kan kayak masih ada praktikum juga kan? Ada. Terus gimana tuh? Merasa kewalahan? Pernah banget. Sering. Cuma ya balik lagi kayak dari aku bang prinsipnya dari awal aku boleh coba hal baru nih, tapi prioritas utama aku tetap harus kuliah. Jadi mau bagaimanapun kuliahku ini jangan sampai terganggu dengan hal-hal luar gitu. Jadi cara aku ngelola itu adalah pernah nih waktu itu cumi yang di daerah rumah ini lagi nggak ada yang jual gitu. Jadi ya itu malam habis nugas subuh selesai sholat nih berangkat ke pasar beli cumi pulang gitu. Jadi ya gimana kita nyikapin aja sih, dibuat santai. Kalau aku kebuat santai aja sih. Nah untuk yang selanjutnya nih Mbak, kan banyak nih anak muda yang mulai bisnis tapi itu kayak putus asa gitu kan di tengah jalan. Itu caranya biar tetap semangat kerjanya tuh gimana menurut Mbak Edi sendiri? Oke, jadi aku mau berbagi pengalamanku kemarin. Pas di awal banget aku beli botol ini kan, niatku tuh cuma beli 20 botol aja. Tapi sama waktu itu yang jual tuh koko Cina gitu kan. Aku bilang itu sana tuh ada minimal pembelian harus 100 botol gitu kan. Nah, aku mikir, kayaknya nggak mungkin bisa deh sampai ke 100 gitu, orang masih awal banget. Nah, aku bilang kan ke kokonya, aduh kok kayaknya kebanyakan kalau segitu, saya loh baru awal ini usahanya, baru buka banget nih. Nah, pokoknya tuh marahin aku, katanya nggak boleh mikir kayak gitu. Yang namanya orang usaha itu harus berpikirnya maju, harus berpikir bahwa usahanya ini berkembang, jangan stuck di situ aja. Pasti bisa kejual 100 gitu katanya. Jadi pada itu aku ya mau gimana lagi, mau minimal pembelian 100, aku belilah 100 itu. Dan sekarang real gak nyangka, dari yang aku kira 20 botol aja laku apa enggak ya, sekarang sudah terjual 200 botol. Wih keren. Jadi harus optimis ya, jangan pesimis. Jadi kalau saranku supaya tetap mau berusaha itu harus yakin bahwa oh ini usahaku bakal berkembang terus nih kalau aku terus berusaha. Jadi tergantung gimana kitanya. Kita ada usaha, insya Allah usahanya bakal berkembang. Iya benar. Terus yang terakhir nih, ada nggak pesan khusus buat teman-teman mahasiswa ataupun penonton lainnya yang pengen mulai bisnis tapi masih ragu? Ada, jangan ragu. Kalau aku, mumpung prinsipku dari dulu, mumpung aku masih punya kesempatan, terutama di perkuliahan ini kita kan punya banyak teman, tempat dimana kita bisa dapetin banyak relasi nih. Banyak relasi, punya teman dan punya wadah untuk kita berkembang. Itu usahakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kayak diem aja nggak mau mencoba hal apapun.
Soalnya dari hal yang kita coba ini kan menjadi sebuah perjalanan ya. Betul. Perjalanan ini menimbulkan yang namanya pembelajaran. Jadi setiap perjalanan pasti menghasilkan pembelajaran. Jadi jangan takut buat coba apapun itu. Kalau gagal, it's okay. Bisa Kita kan ulang masih, lagi, iya ya. kita masih muda. Kita masih bisa mencoba banyak hal. Jadi mumpung masih muda, beranikan untuk coba apapun yang kamu Semuanya mau. yang mau Satu dicoba persatu. dicoba aja. Betul. Itu aja sih. Keren. Terus yang terakhir banget nih, biar teman-teman juga bisa ikutin perjalanan dari Mbak Eges untuk berjualan di Sambels, ini bisa dikasih tahu nih, bisa nge-follow IG ataupun TikTok ataupun platform mana aja nih supaya bisa tahu di Sambels nih ngapain aja hari-hari ini. Oke, kalau IG-nya nih follow ya IG-nya di Sambels @disambels_hot. Hot banget. Iya, jadi follow ya itu. Mungkin Shopee-nya aku bisa ditaruh ya Bisa nanti deskripsi. bisa, oke, di deskripsinya. Oke. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi inspiratif bagi teman-teman yang mau memulai atau sedang merintis perjalanan bisnisnya. Juga terima kasih banyak untuk Mbak Eges ya udah menyempatkan waktunya berbagi cerita inspiratif untuk hari ini. Terus semoga apa aja yang disampaikan tadi bisa membuka wawasan untuk teman-teman dan memberi semangat baru buat teman-teman semuanya. Sukses terus untuk kuliah dan bisnisnya, semoga makin berkembang dan bisa menjadi inspirasi lebih luas lagi. Dan buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.